Oke, halo semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang query SQL di video kali ini. Di sini ada detail-detail apa saja yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi pertama kita itu harus tahu informasi apa aja yang harus disimpan di tabel penjualan, pelanggan, produk, dan detail penjualan. Pertama kita create database dulu. Terus kita ini database-nya. Kita create tabel penjualan dulu, pelanggan aja dulu. Terus kita bikin tabel produk. Terus selanjutnya kita bikin tabel penjualan. Oke. Oke, kita lanjut ke tabel detail penjualan. Oke.
Habis itu bikin bikin ERT. Ini 4 tabelnya udah ada tabel pelanggan, tabel produk, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Kita run, udah aman semua. Kita lanjut ke di sini. Kita bikin ERT-nya. Jadi nama tabelnya UKK. Lalu kita lanjut ke sini. Desainnya. Nah, otomatis dia muncul kayak gini. Ini kita susun aja. Pelanggan di sini, produk di sini, penjualan di sini, dan kita penjualan. Jadi untuk pelanggan ini berhubungan dengan ini. Oke. Nih, jadi buat pelanggan dia berhubungan sama tabel penjualan. Jadi jadi pelanggan sama penjualan ini berhubungan. Jadi di penjualan ada ID pelanggan, itu buat tahu di penjualan yang ini pelanggannya siapa, yang beli tuh siapa. Terus selanjutnya di tabel produk tabel produk sama tabel detail penjualan ini juga saling berhubungan karena di detail penjualan ini isinya produk apa aja yang dipesan sama si pelanggan. Jadi ID produk sama aduh sabar sorry ID produk sama jadi penjelasan singkatnya itu pelanggan sama penjualan itu saling berhubungan karena di penjualan itu kita harus tahu pelanggan yang mana yang pesan. Lalu di produk sama di penjualan itu saling berkaitan juga. Karena di titik penjualan itu isinya produk apa aja yang dipesan. Bentar. Jadi buat ERT juga sudah. Kita lanjut ke lihat data. Kita lihat kolom-kolom tabel yang udah ada dengan describe. Jadi ini ada result 1 itu tabel pelanggan, result 2 itu tabel produk, result 3 penjualan, result 4 detail penjualan. Next kita insert.
Oke, kita sabar. Oke, kita insert penjualan. Enggak deh, kita coba insert pelanggan dan produk dulu. Kita insert. Oke. Oke, sudah. Kita coba cara lihat data yang di insert itu, kita bikin select bintang from pelanggan, lalu select bintang from produk. Kita run, dan di sini kita bisa lihat data pelanggan dan data produk. Oke, terus kita lanjut ke update. Kita buat triggernya dulu. Kita ke sini, kita ambil yang UKK, terus table, lalu data penjualan. Triggernya ini kita bikin di data penjualan aja. Trigger ini fungsinya biar kolomnya tuh berubah, kalau misal di tabel lain juga berubah. Kalau di case 4 tabel ini kita pakai kolom stock. Jadi misal kita buat dulu. Jadi ini stock insert. Ini after, ini insert. Jadi semisal kita di tabel produk ada stok 10, terus kita insert penjualan stoknya 5, berarti otomatis karena kita jual berarti produknya berkurang, stoknya berkurang, berarti kita bikin itu stok sama dengan stok kurang new jumlah gitu. Karena di data penjualan itu di data penjualan ada tabel ada kolom jumlah, terus di di produk itu ada kolom stok. Jadi kalau misal kita insert penjualan, berarti kita ngitungnya tuh update stok dari tabel produk, misalnya stok itu dikurang sama jumlah yang baru. Kita bikinnya update dulu sama yang delete. Yang ini sama update stok from produk, set stok sama dengan stok kurang. Nah, yang ini tuh penjelasannya karena kita update nih. Jadi misalnya aku mau ubah dari yang aku jual jumlah 5 jadi jual 3 aja. Berarti otomatis dari stok 10 dikurang, kita hitung dulu new jumlah sama old jumlah berapa. Jadi misalnya stoknya 5 nih, terus aku mau ubah jadi 3, berarti 3 dikurang 5 jadi minus 2, terus stok dikurang minus 2, berarti stok tambah 2, seperti itu. Terus yang terakhir ada
stock delete. Ini update stock from produk set stok sama dengan stok tambah new out jumlah. Kenapa tambah out jumlah? Karena ini kita hapus, berarti otomatis yang udah kita jumlah yang kita insert kemarin itu bakal masuk lagi ke stok, gak jadi dihapus. Oke, coba kita save. Oh, harus ada where-nya guys. Sorry. Where ID barang, ID produk sama dengan ID detail. Nah, where ID produk sama dengan ID detail itu enggak ID produk. Jadi where ID produk ini dari tabel produk, terus ID produk ini dari penjualan, detail penjualan. Terus kita di sini bikin juga sama. Iya, coba kita save. Oh, oh my god. Oke. Jadi ini juga harus ada new-nya. Oke. Betul. Oh, jadi kayak gitu guys. Sorry. Aduh, gak fokus. Update baru. Kalau update itu nggak pakai langsung set. Jadi update nama tabel, set kolom, where ID. Save. Oh, oke, kita save. Oke, udah bisa. Jadi sekarang itu uh, kita ambil contoh yang Yupi. Yupi ini stoknya 10. Terus kita insert itu penjualan tadi ID pelanggan, terus tanggal. Habis itu kita bikin sekalian ID penjualan. Oke, kita insert ini dulu.
kita insert, habis itu kita select intention penjualan. Oke, sekarang kita insert yang data penjualan. Ini kita bisa input lebih dari satu. ID penjualannya 1. Kita lihat di sini ID penjualannya 1. Terus kita ID produknya ikut yang di sini, kita ambil yang UP, jumlahnya 2. Nah, kalau gini berarti harusnya nanti tuh stok yang UP jadi 8 karena 10 dikurang 2. Coba kita insert. Oke. Kita lihat di produk sudah jadi 8. Di sini 2. Terus kita coba update. Kita update dan terus kita lihat lagi, harusnya stoknya jadi 5. Benar, jadi 5. Oke, terus kita hapus kalau kita delete harusnya stoknya kembali jadi 10. Oke, sudah kembali jadi 10. Berarti yang trigger ini juga sudah. Kita lanjut ke update juga sudah di sini yang tadi saya tunjukin. Oke. Nah, seperti ini. Update sama delete juga udah. Kita lanjut ke join. Oke, ini terakhir kita buat tampil data. Kita mau tampilin data dari data penjualan. Jadi kita bikin select. Yang pertama ada pelanggan, nama pelanggan. Lalu kita lanjut ke nama produk. Nama produk. Terus di sini kita bikin tanggal. Oh ya, kita insert lagi ini. Oke. Ini. Terus kita ambil jumlah dari from data penjualan, karena semuanya berpatokan di data penjualan, ada ID penjualan dan ID produk. Lalu di penjualan tadi juga ada pelanggan. Jadi kita join di sini, join pelanggan. Oh enggak, kita join penjualan dulu. On data penjualan, ID penjualan sama dengan penjualan, ID penjualan. Join pelanggan, on penjualan, ID pelanggan
menerima pelanggan, jadi pelanggan. Join produk titik penjualan produk. Oke, sekarang kita coba run. Oke, sudah muncul nama pelanggannya, terus Yuki, Caca, ini nama produknya, terus ini tanggal, ini jumlah. Selanjutnya kita ini semua pakai inner join-nya. Terus kita lihat lagi di produknya udah benar ya, karena tadi kita import detail penjualannya itu stoknya 2 semua, jumlahnya 2 semua, jadi udah 888. Oke, join juga sudah. Selanjutnya kita lihat di sini uji query buat catat transaksi sudah, pencarian pelanggan sudah, pengecekan stok sudah. Pencarian pelanggan kita bisa pakai where, jadi misal kita mau tampilin yang where ID produknya 1 aja, berarti kalau kita run produk ID produk, nih bisa kayak gini, bisa juga kayak gini, berarti ID produk dari tabel ID detail penjualan. Terus misal kita 3. Nah, nggak ada karena tadi di detail penjualan cuma ada 152. Tapi kalau kita bikin ini, ya nggak ada juga karena nggak ada data detail penjualan yang ID produknya 3. Selanjutnya kita bisa juga pencarian pelanggannya nggak pakai query persen-persennya, misal where nama pelanggan sama dengan like ini kayaknya kayak gini deh. Oke. Nah, ini guys. Jadi where pelanggan like and person ini artinya kita ambil semua data yang nama pelanggannya berhuruf awal M. Jadi kalau misalnya kita ganti N, nggak muncul karena data yang tadi itu cuma ada yang dari N. Terus kalau misal mau full kayak ini, nah gini. Terus kalau misal mau yang akhirnya aja berarti kayak gini. Yap, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian export import. Kita ke sini. Export import ini gunanya buat backup database. Jadi misalnya saya mau pindahin database saya ke PC. Jadi saya bisa export. Nah, nanti di sini kesimpan di SQL-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini SQL ini. Kalau SQL ini nanti kita bisa pindahin. Atau misal dari sini aja deh, kita coba hapus tabel UKK. Hapus database UKK. Nah, udah hilang. Terus kita mau bikin lagi UKK. Nah, kita kan jadinya harus bikin ulang. Tapi karena tadi kita udah ada export, kita tinggal ke import aja. Terus kita choose file. Kita pilih file SQL-nya. Nah, ini jadinya kayak gini. Lalu kita scroll ke bawah, kita import. Nah, udah muncul. Sekarang kita ke struktur. Balik deh. Data-datanya juga udah balik. Oke.
Jadi seperti itu deh. Oke, sekian video penjelasan query SQL saya. Terima kasih. Bye.